Oke guys, selamat datang kembali di channel Aji Tasikmalaya Teknologi. Hari ini saya akan coba membahas sedikit tentang router board Mikrotik yang saya pakai di perusahaan yang saya jalani ini, dimana saya menggunakan router board seri, sebentar ya, saya buka dulu Winbox. Oke, nah saya menggunakan router board seri 750 JR3. Ada yang tahu singkatan RB750 GR3? Kalau nggak tahu saya coba kasih tahu. RB ini singkatan dari router board 750 ini, dia memiliki seri ke-7 atau generasi ke-7. Nah, 5 ini adalah jumlah port yang ada di perangkatnya, yaitu 5 port LAN, dan salah satunya sebenarnya bisa buat ini ya, WAN internet. Dan 0 ini dia berarti tidak memiliki interface tambahan, contohnya seperti WLAN, dia tidak memiliki tambahan. GR3 ini generasi ketiga. Oke, untuk mengakses router board kita bisa pakai beberapa cara, yaitu bisa cara telnet atau SSH, ataupun menggunakan aplikasi bawaan dari Mikrotik, yaitu seperti Winbox ini, ataupun menggunakan WebVic, dia melalui web browser ya, seperti dari Chrome ataupun Firefox. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasuki router board dengan Winbox, dan setelah itu kita akan coba belajar bagaimana cara mereset router board, dan setelah itu kita coba setting IP untuk pemula ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, sebelumnya karena router yang ini sudah saya setting sebelumnya, mari kita coba reset dulu. Reset dan masuk dulu ke tampilan awal dari router board ya. Oke, dan sekarang ini posisinya sudah di reset. Posisinya belum di reset, dan kita akan coba melakukan reset karena di sini masih menggunakan settingan saya yang lama. Nanti sekarang mau saya coba reset. Untuk reset sendiri dia ada di sistem, kemudian reset configuration, dan biasanya saya untuk di bagian sini mencentang no default configuration supaya tidak ada konfigurasi default yang terreset. Oke, langsung saja kita reset. Reset ini dia harus reboot perangkat juga ya. Jadi setelah kita pencet reset yes ini, nanti router board bakalan reboot sendiri dan settingannya kembali ke settingan pabrik. Kita klik yes. Ya, tunggu beberapa saat dan sambil diperhatikan bakal ada suara beep saat router board di reset, dan lampunya pun akan berkedip semua, tapi cuma sebentar. Setelah itu lampu normal kembali, yang nyala cuma port yang sedang terkoneksi dengan kabel LAN atau kabel tipe strike yang langsung ke laptop atau langsung ke switch. Oke, kita coba refresh lagi dengan cara cancel. Coba kita refresh sampai muncul MAC address dan identity dari router kita. Perlu waktu sekitar 3 detik. Nah, ini sudah muncul. Untuk IP address defaultnya sendiri, dia memiliki IP address 0000 dengan identity yang default itu Mikrotik dengan T besar dan M besar. Untuk versionnya mengikuti versi terakhir. Oke, sekarang kita coba masuk. Untuk settingan password default, Mikrotik ini tidak memiliki password. Jadi kosongkan di kolom password, dan usahakan untuk pertama kita coba masuk
dengan menggunakan MAC address dulu, jangan langsung menggunakan IP. Oke, setelah kita login, maka tampilan Winbox kembali seperti semula, dan di dalamnya tidak memiliki settingan apa-apa. Yang ada cuma settingan IP looping tadi yang 0.0.0.0. Sekarang kita coba memberikan IP untuk router bot kita agar kita bisa mengakses router bot ini melalui IP address. Caranya yaitu kita masuk ke IP, setelah itu kita coba masuk ke address, setelah itu tambah. Kita coba kasih contoh, kita akan menggunakan Oke, untuk topologi yang akan kita pakai, kita akan menggunakan network 192.168.1.0/24. Untuk address interface Ether 1, kita akan coba kasih 192.168.1.1/24. Nah, address interface Ether 1 ini berarti kita akan coba memberikan IP address 192.168.1.1 ke Ether 1. Ether 1 ini dia untuk di fisiknya biasanya memiliki keterangan 1 di atas portnya. Nah, langsung saja kita coba tambahkan ke sini 192.168.74.1/24. Setelah itu kita coba apply. Nah, kalau kita isi slashnya 24, itu nanti otomatis akan terisi networknya 74.0, karena untuk yang belum paham subnetting mungkin ini terlihat biasa aja ya, tapi kalau yang sudah paham subnetting, network ini sangat riskan, karena salah kita memberikan slash itu bisa salah arti dan bisa salah untuk transaksi komunikasinya, dan gimana kita nantinya mengatur hubungan antar jaringan, karena setiap slash memiliki network yang berbeda. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh ke subnetting, kita lanjut terlebih dahulu. Tadi kita ini salah. Kita akan memberikan IP 1.1, apply. Dia otomatis langsung tersimpan di sini di tabel IP. Setelah itu kita coba klik OK. Untuk memastikan kalau kita sudah benar memberikan IP address 1.1, kita coba lakukan tes ping dari klien. Dari klien itu berarti kita harus memberikan IP address di komputer kita atau di laptop kita. Untuk caranya kita tinggal masuk saja ke control panel network and sharing center. Setelah itu kita berikan IP yang satu alamat network dengan address ini ya. Karena 1.1/24 berarti memiliki klien sebanyak 253 yang bisa kita pakai, tapi sebenarnya kita bisa memakainya sampai 252, karena 253 dan 254 itu bisa dipakai buat gateway ataupun nantinya bisa kita kosongkan buat broadcast juga ya. Oke, kita tambahkan address laptop atau PC. Kita kasih yang satu network 192.168.1.2/24. /24 itu berarti 255.
192.168.255.255.0. Oke, kita implementasikan ke sini 192.168.1.2. Oke, tadi kita memberikan IP 192.168.1.2 dan kita berikan gateway-nya itu, berarti gateway karena kita laptop terhubung dengan langsung ke router board Ether 1, berarti kita kasih gateway IP interface Ether 1 sebagai gateway dari laptop atau komputer kita untuk terhubung ke semua jaringan yang akan diatur nantinya oleh MikroTik, oleh router board ya. Oke, IP-nya sudah kita setting. Sekarang coba kita tes ping dari komputer atau laptop dengan cara untuk komennya bisa Windows plus R, kemudian ping 192.168.1.1, enter. Untuk ping yang terus menerus atau continue kita bisa menggunakan min T. Nah, ini artinya router board sudah bisa kita akses dengan menggunakan IP, karena secara ping atau protokol ICMP router boardnya sudah mengirimkan kita pesan balik dari pesan yang pengen kita sampaikan, yaitu dari ping ini ya, dan latensinya sangat kurang dari 1 dan itu menandakan sangat bagus. Oke, selanjutnya kita akan coba mengakses router board lewat IP, karena kan tadi kita masih menggunakan MAC address. Karena kalau MAC address itu tidak bisa semuanya mengakses MAC address jika kita berbeda network atau jaringan, karena MAC address tidak ada routing, tidak ada settingan firewall. Nah, untuk routing karena dia memiliki layer 3, jadi itu kita harus menggunakan IP address, dan IP address itu ada di layer 3, sedangkan MAC address dia berada di layer 2 untuk layer OSI. Oke, sekarang kita coba lanjut untuk login ke router board melalui IP address. Langsung saja new winbox, kita refresh dan sekarang sudah keluar ya. Kita klik IP address-nya. Secara otomatis untuk kolom ini terisi IP address router board yang akan kita masuki, yaitu 192.168.1.1, dan coba kita lakukan connect. Oke, ini pertandanya biasanya sudah bisa. Nah, bisa kita bedakan ya, dari atas pun sudah kelihatan ini untuk winbox yang diakses melalui MAC address, dan yang bawahnya ini winbox yang diakses MikroTik yang diakses melalui IP address. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kedepannya nanti kita lanjut lagi untuk topologi ini, dan kita akan bahas mengenai settingan lainnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan jika ada salah-salah materi yang saya sampaikan, coba di komen di kolom komentar, dan berikan like dan subscribe untuk channel saya ini supaya saya lebih semangat untuk memberikan materi-materi mengenai network, komputer, dan beberapa hal mengenai dunia informasi. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sekian dan terima kasih banyak.